Selamat pagi warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa dengan saya Pendeta Henry Victory Sihasale yang saat ini melayani di GPIB Bethlehem, Jakarta Pusat. Dan di Morning Call pagi ini pada hari Jumat 28 Juni 2024, kita bersyukur Tuhan telah memelihara kita dan membawa kita di hari yang baru. Lebih dari itu, memperkenankan kita untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur Allah, Engkau Maha Baik, telah membawa kami, memelihara kehidupan kami untuk tiba di hari yang baru. Dan kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau memperkenankan kami untuk menerima sabda-Mu. Tuhan, ampunilah kami, dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tolong ampuni kami. Kuduskan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima Roh-Mu untuk membimbing kami dalam menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan tertulis dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 12. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Demikianlah Injil Tuhan Yesus. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Warga dan sahabat GPIB dimanapun berada, apa yang dimaksud dengan hal kecil, hal besar? Apa yang dimaksud dengan sesuatu yang dipercayakan? Dan apakah yang dimaksud dengan hartamu sendiri? Dalam 3 ayat ini yang saat ini kita akan renungkan, dia tidak terlepas dari perikop di Lukas 16 yang bercerita tentang Yesus yang memberikan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, dalam perumpamaan itu dikatakan bahwa bendahara itu mau dipecat sama orang kaya yang mempekerjakannya. Namun bendahara itu dengan begitu cerdik, dia kemudian melakukan tindakan dengan mengubah surat utang dari orang-orang yang berhutang kepada orang kaya yang menjadi majikannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar ketika bendahara itu menjadi miskin, menganggur karena dipecat dari pekerjaannya sebagai bendahara, orang-orang yang berhutang kepada tuannya itu dapat memandang dia sebagai orang baik dan dapat menolong ia ketika ia menderita. Nah, di sini kita sudah mendapatkan poin bahwa mengapa Yesus menggunakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur itu, yang mau dikatakan sebenarnya bahwa meskipun ia tidak jujur, tapi dia menempatkan satu hal yang lebih penting daripada uang. Apakah itu? Relasi dengan sesama. Ya, jadi bendahara itu mengubah surat hutang untuk mempertahankan relasi yang baik dengan sesamanya, agar saat ia menderita, ia dapat pertolongan dari sesamanya tersebut. Bukan hanya sesamanya saja, tapi bahkan orang kaya yang menjadi majikannya pun memuji perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh bendahara tersebut. Nah, dari perumpamaan ini kita bisa memahami 3 ayat yang saat ini di perenungan kita.
Ketika dikatakan siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal yang besar, itu artinya berbicara tentang kesetiaan kita dalam hubungan dengan sesama kita. Tantangannya memang di sini adalah uang. Nah, kita bisa melihat bagaimana orang sekarang ini banyak yang karena uang mengorbankan relasi dengan sesamanya. Dia minjem uang, terus gak pernah punya niat untuk kembaliin pinjamannya. Bahkan ketika ditagih, dia lebih galak. Ya, yang minjem ini lebih galak daripada yang kasih pinjaman. Nah, kita bisa menemukan fenomena itu di mana-mana. Nah, itu salah satu contoh bagaimana orang karena uang kemudian rela untuk merusak hubungan dengan sesamanya. Bagaimana orang karena uang kemudian rela untuk membiarkan dirinya tidak bisa lagi dipercaya. Nah, warga dan sahabat GPIB dimanapun berada, ada begitu banyak contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan kita, bagaimana orang yang karena uang kemudian bukan hanya merusak relasi dengan sesamanya, tapi bahkan menjatuhkan harkat dan martabat, mengorbankan sesamanya demi kepentingannya untuk mendapatkan uang. Nah, inilah yang kemudian menjadi pesan firman Tuhan kepada kita saat ini, bahwa yang mau ditekankan di sini ketika berbicara tentang setia dalam hal yang kecil dan setia juga dalam hal yang besar, itu berbicara tentang bagaimana kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan itu lebih mengutamakan relasi kita dengan sesama. Ya, jadi ada firman Tuhan, itu hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Jangan sampai kasihilah sesamamu kita ganti menjadi kasihilah uangmu, lalu kemudian kita bikin hukum yang ketiga, baru kasihilah sesamamu. Nah, itulah yang justru membuat ayat 11 Yesus katakan, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu hak yang sesungguhnya? Ya, kalau dalam hal uang saja kita tidak jujur, kita janji mau kembalikan, gak pedulnya kita gak pernah punya niat untuk mengembalikan, ya kan? Kita janji mau membantu, gak taunya itu cuma janji di mulut tapi gak pernah melakukan. Nah, harta yang sesungguhnya, hubungan yang real baik yang Tuhan ciptakan di kita dengan sesama kita, akhirnya menjadi rusak hanya karena kita terlalu mencintai uang lebih daripada mencintai hubungan dengan sesama kita. Nah, inilah yang perlu kita terus ingat dalam firman Tuhan untuk membawa kita saat ini hidup sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mengingat bahwa hukum kasih itu, satu, kasihilah Tuhan Allahmu, dan dua, kasihilah sesamamu, bukan kasihilah hartamu lebih daripada sesamamu. Jangan sampai karena uang, karena harta, keluarga, relasi keluarga pecah. Jangan sampai karena uang, karena harta, relasi dengan sahabat pecah. Jangan sampai karena uang, karena harta, relasi dalam persekutuan pecah. Jangan sampai karena uang dan karena harta, persatuan dan kesatuan bangsa jadi pecah. Itu bukanlah harta yang sesungguhnya. Harta yang sesungguhnya adalah kasih itu terwujud nampak daripada relasi kita dengan sesama, dengan Tuhan, bukan dengan uang. Inilah pesan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih yang mana Engkau saat itu telah menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kita, untuk kami sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, teguh kepada kasih kepada Engkau dan kasih kepada sesama kami. Tuhan, pimpin kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar ingat selalu firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya. Kami mau bawa kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa dan kekuatan-Mu Tuhan, dan hikmat-Mu menyertai kami agar kami berjalan seturut dan kehendak-Mu, dan kami jadi berkat dan menjadi pembawa sukacita dan sejahtera-Mu baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam relasi dengan sesama kami.
Berkati dan pelihara keluarga kami Tuhan. Juga Tuhan menolong dan menyertai saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang berduka, dan juga membutuhkan pertolongan. Tuhan tolong dan menyertai. Saya berdoa bagi jemaat GPIB Taman Harapan. Tuhan kuatkan dan hibur mereka, dan Tuhan buka jalan agar masalah yang ada bisa teratasi. Dan kami juga berdoa buat jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada, jemaat-jemaat gereja Tuhan dimanapun berada, agar senantiasa dalam pimpinan dan bimbingan Roh Kudus Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikianlah program Morning Call GPIB. Saat ini, berwarga sahabat GPIB, warga dan sahabat GPIB dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati ibu bapak saudara-saudari sekalian, anak-anak sekalian, juga bersama dengan keluarga masing-masing, senantiasa ada dalam pemeliharaan kasih dan kuasanya. Selamat pagi.